Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin untuk presentasi dari kelompok 14 mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan nonformal. Di kelompok 14 ini ada anggotanya yaitu Alia Nabila Sabihah dengan NIM 2004119 dan juga Balkis Karina Ditya Putri 2007263. Lalu ada Kalimah 1201142114, ada Nida Tahani 2000589 dan juga Lafif Azri Hibatullah 2002855. Judul yang akan kita bawa yaitu metode pembelajaran. Nah, apa sih metode pembelajaran itu? Selanjutnya bakal dibahas oleh teman saya, Alia. Silakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 poin bahasan. Yang pertama ini ada pendahuluan, yang kedua ini ada tujuan penulisan, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan. Boleh next slide. Yang pertama ini ada pendahuluan. Nah, di dalam dunia pendidikan, keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang ada, di mana kualitas pendidikan tersebut mencakupi kualitas proses ataupun lulusan. Jika pendidikan ini bisa dikatakan berhasil apabila dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik serta menghasilkan output yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai output yang berkualitas pun tentunya butuh metode untuk ada di dalam prosesnya. Nah, sebuah metode ini tentunya akan mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara lengkap ataupun tidak. Bahkan sering disebutkan cara atau metode kadang lebih penting daripada materi itu sendiri. Oleh sebab itu, pemilihan metode pun harus dilakukan secara cermat, disesuaikan dengan berbagai faktor yang terkait sehingga hasil pendidikannya pun dapat memuaskan. Pemilihan metode yang tidak tepat akan berdampak buruk pada pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, interaksi pembelajaran yang tidak efektif, respon peserta didik menjadi rendah, bahkan mungkin juga tidak tercapainya tujuan pengajaran. Slide selanjutnya, boleh. Oke, jadi tujuan dari penulisan dari paper kita ini yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama itu kita mencari pengertian dari metode pembelajaran. Lalu yang kedua itu bagaimana prinsip untuk menentukan metode pembelajaran, dan ketiga jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, tujuannya itu yang pertama itu pastinya untuk mendeskripsikan metode pembelajaran, lalu yang kedua mendeskripsikan prinsip dari penentuan metode pembelajaran, dan yang ketiga itu mendeskripsikan jenis-jenis metode pembelajaran. Selanjutnya, jadi di sini dari metode pembelajaran sendiri itu secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya dilalui dan hodos artinya jalan. Nah, jadi kalau digabungkan memiliki makna sebagai jalan yang harus dilalui. Lalu ada juga secara harfiah bahwa metode itu ialah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Lalu kalau eh, dalam bahasa Inggris itu metode itu eh, bahasa Inggrisnya itu method, ya itulah. Dan bahasa Arab yaitu torikoh, yang artinya itu jalan atau cara. Nah, kalau di KBBI, metode itu memiliki definisi cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari pengertian tersebut juga ada beberapa eh, ahli gitu ya, menyebutkan salah satunya itu ada menurut Sujana, yaitu bahwa metode pembelajaran itu merupakan cara yang digunakan seorang pendidik dalam melaksanakan interaksi dengan peserta didik pada saat belajar mengajar. Nah, jadi kalau dapat disimpulkan dari beberapa ahli ataupun beberapa pengertian dari etimologi atau harfiah dan bahasa Inggris ataupun lainnya, disimpulkan bahwa metode pembelajaran itu ialah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang pendidik agar terjadinya proses belajar pada diri peserta didik untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya, di sini ada beberapa poin-poin mengenai prinsip-prinsip penentuan metode. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan tujuan, karakteristik materi, dan karakteristik siswa. Jadi setiap metode pembelajaran ini pastinya perlu harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut, lalu dari isi materinya dan juga karakteristik dari peserta didik. Kalau tidak sesuai, maka metode tersebut ya kayak dapat dikatakan itu gagal gitu. Nah, yang kedua itu bersifat fleksibel, yang artinya itu dapat dipadu-padankan dengan metode lainnya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu memiliki fungsi untuk menyatukan teori dengan praktik yang dimana mampu mengantarkan peserta didik pada pemahaman materi dan kemampuan praktis. Lalu yang keempat ada penggunaannya itu dapat mengembangkan materi, dan yang terakhir itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ikut aktif dalam kelas. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya ada prinsip-prinsip penentuan metode. Nah, dalam prinsip ini kita tahu ada 6 prinsip. Yang pertama ada prinsip tujuan dan motivasi belajar. Nah, dalam prinsip ini, tujuan pembelajaran merupakan faktor utama penentu pemilihan metode pembelajaran, karena pembelajaran akan bermuara pada tujuan tersebut. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran diperlukan motif dari siswa yang belajar. Motivasi tinggi akan mempengaruhi keseriusan dan keberhasilan belajar. Nah, motivasi ini juga bisa berasal dari diri siswa sendiri, yaitu intrinsik atau dari luar siswa sendiri, ataupun ekstrinsik seperti guru dan materi pembelajaran. Dan yang kedua ada prinsip kematangan dan perbedaan individual. Nah, anak adalah pribadi yang unik dan memiliki gaya belajar yang beragam. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan pemilihan metode pembelajaran sesuai perbedaan individual serta tingkat kematangan baik psikologis maupun fisiologis dari siswa sendiri. Nah, yang ketiga ada prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktik. Nah, sesuai dengan paradigma student contract, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, pengalaman langsung juga perlu diberikan kepada siswa agar makna pembelajaran dapat dirasakan sendiri oleh siswa yang belajar. Yang keempat ada integrasi pemahaman dan pengalaman. Nah, menurut your knowledge atau pengetahuan awal yang dimiliki siswa merupakan bekal untuk menentukan metode pembelajaran mana yang tepat, dan pemahaman dan pengalaman terdahulu akan mempermudah pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Yang kelima ada prinsip fungsional. Nah, sesuatu yang dapat dikatakan sebagai belajar jika ada makna dan manfaat dari apa yang dipelajari. Oleh karena itu, penting memilih metode pembelajaran yang mampu mengantarkan siswa kepada makna dan manfaat belajar itu sendiri. Yang keenam ada prinsip menggembirakan. Nah, kesan membosankan dan menjenuhkan harus dilepaskan dari pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran harus disetting dalam suasana yang menyenangkan atau bisa disebut joyful learning. Nah, sesuatu yang menggembirakan akan turut menentukan keberhasilan dalam belajar karena siswa tidak perlu mengalami situasi yang tegang dan tertekan dalam belajar. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Kalimah. Yang selanjutnya ada pembahasan mengenai macam-macam metode pembelajaran. Mungkin dari teman-teman pernah tersirat pertanyaan apa sih macam-macam metode pembelajaran. Nah, kali ini bakal dibahas dalam jurnal Sweni tahun 2019 memiliki berbagai macam metode, tetapi ada sejumlah metode pembelajaran yang mendasar, sedangkan yang lainnya adalah kombinasi atau modifikasi dari metode tersebut. Berikut beberapa metode pembelajaran. Ada 9 metode pembelajaran mulai dari metode ceramah, demonstrasi, eksperimen, sosiodrama, permainan, drill, kerja lapangan, karya wisata, dan kerja kelompok. Kalau metode ceramah itu adalah metode dengan memberikan penjelasan materi sesuai konsep, prinsip, dan fakta dan diakhiri dengan tanya jawab. Kemudian untuk metode demonstrasi, dari namanya pun demonstrasi berarti metode yang diterapkan dengan syarat memiliki keahlian untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan sesungguhnya. Lalu yang ketiga ada
metode eksperimen, yaitu menggunakan proses pembelajaran yang dimana peserta didik akan melakukan pengujian hipotesis, kemudian melalui penyelidikan untuk menemukan konsep sains, spesifik, dan prinsip. Lalu yang keempat ada sosiodrama. Dalam proses pembelajaran ini, di mana peserta didik akan diberikan peran dan menampilkan peran tersebut di depan peserta didik lainnya. Lalu yang kelima ada metode permainan, yaitu metode yang bertujuan untuk menciptakan kesenangan dan ketertarikan mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada metode drill, yaitu memberikan latihan-latihan pada peserta didik untuk memperoleh suatu keterampilan yang nantinya latihan tersebut akan dilakukan secara ulang untuk melakukan latihan keterampilan motorik. Lalu yang ketujuh ada kerja lapangan, di mana kerja lapangan ini seperti diberikan tugas untuk eksperimen, survei, serta mengikuti kerja kelompok dengan orang-orang di tempat kerja. Setelah itu peserta didik melakukan tulisan laporan akhir. Lalu yang 8 ada karya wisata. Tidak beda jauh dengan kerja lapangan. Di karya wisata ini metodenya seperti mengajak peserta didik ke objek wisata untuk mempelajari sesuatu. Lalu yang ke-9 metode kerja kelompok, yaitu metode yang dimana peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian akan diberikan tugas untuk mencapai tujuan. Oke, ini beberapa proses pembelajaran di dunia pendidikan diaplikasikan yang bersifat partikularistik. Metode tersebut prioritas utama berkorelasikan langsung dengan ranah kognitif, ranah psikomotorik apabila dibandingkan dengan ranah afektif. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarman Danim, yaitu metode ceramah dengan tadi yang sudah dijelaskan ialah proses penyampaian pesan atau informasi dengan jalan mengekselerasi atau menuturkan materi secara lisan. Kemudian ada metode tugas, ialah materi tambahan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Lalu ada metode inquiry, ialah proses mempersiapkan kondisi agar peserta didik siap menjawab teka-teki yang diberikan. Lalu ada metode diskusi, ialah proses penyampaian materi dengan memberikan feedback dan brainstorming. Kemudian metode karya wisata, ialah strategi pendidik dalam mengajar dan memperlihatkan secara langsung daerah atau objek yang berhubungan dengan pelajaran. Lalu yang terakhir ada metode seminar, ialah metode mengajar yang dilakukan secara terbuka. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nida, silakan. Terima kasih Rapid. Selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran tambahan dari Saiful Bahri Jamari dan Azwan Zaid. Yang pertama ada metode proyek, lalu ada metode eksperimen, ada metode diskusi, ada metode sosiodrama, ada metode demonstrasi, dan metode problem solving. Yang pertama ini ada metode proyek. Metode proyek itu merupakan suatu metode yang yang peserta didiknya diberikan kesempatan untuk menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua ada metode eksperimen. Metode ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengalami atau melakukan sendiri dalam mengikuti proses, mengamati, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek, keadaan, atau proses tertentu. Yang ketiga ada metode diskusi. Pada metode ini bertujuan untuk menghubungkan pemikiran antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang keempat ada metode sosiodrama, yaitu metode yang peserta didiknya akan bermain peran tertentu sehingga peserta didik harus mampu membuat seperti peran yang dimainkan. Metode ini hampir mirip dengan simulasi. Yang kelima ada metode demonstrasi. Metode ini digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja pada suatu hal yang pada cara kerja atau sesuatu yang berbeda yang berkenan menjadi bahan ajar. Yang terakhir ada problem solving. Metode ini digunakan pada kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih peserta didik dalam menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi ataupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri ataupun bersama-sama. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada kesimpulan, yaitu metode pembelajaran merupakan cara yang berisi tentang prosedur baku yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, terkhususnya untuk kegiatan ketika menyajikan materi untuk siswa. Metode pembelajaran berperan sebagai alat untuk menciptakan proses pembelajaran.
dalam memilih metode pembelajaran didasari dengan need assessment atau analisis kebutuhan dan analisis situasi di dalam kelas dan tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Dalam sebuah proses pembelajaran ini, pembelajaran menjadi faktor utama dalam memilih metode pembelajaran, dikarenakan proses pembelajaran bersandar pada tujuan tersebut. Selain itu, motivasi belajar juga menjadi faktor pendorong dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan nantinya akan bersifat partikulasi yang prioritas utamanya berkorelasi dengan ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Saya kembalikan kepada Rapid. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah presentasi. Sekian materi yang kami presentasikan mulai dari pembahasan apa itu metode pembelajaran, prinsip-prinsip hingga macam-macam metode pembelajaran, sampai juga ke kesimpulan. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita presentasikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua yang memperhatikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.